Honor of King Championship Indonesia pertama kali. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to 2024 Honor of Kings Championship Group Stage. All right, with me is Sabila Aprilia and Darius Lim. I'm Darius Lin. I'm so excited to witness the challengers from all around the world have gathered here in Jakarta, Indonesia for only one goal. At the stage already set for only 16 teams. They face each other in grilling matches until we finally crown the kings above kings. Wow, yep, I believe Darius. It's going to be a fantastic week of non-stop action and of Yes. course Subtitle. epic plays from Subtitle all of di the team. Tapi di sini kita sudah melihat sudah ada pendukungnya dari tim Indonesia. Mana semangatnya? Raise up your voice! Ini rasanya udah kita dikelilingi 10.000 Yep. supporters from Indonesia, right? Yep, Yes. of course. But before we begin our battle for today, let's us see how the tournament will be played out. Arena to see teams from all around the world battle it out and be crowned true kings of the world. 16 contenders are set to compete after completing their respective qualifying tournaments. First, the Honor of Kings Invitational Mid-Season 2024 qualifier Black Shrew Esports. Then, the following representing regions from their local qualifiers Turkey, Brazil, Philippines, MENA, Malaysia, and Indonesia. We also have contenders from the SEA Wildcard Qualifier, the Pacific Play-ins, the America Play-ins, and the EMEA Play-ins. All eyes will be in Jakarta, Indonesia, where these teams will meet each other face-to-face for the first time on an equal stage. We begin the group stages from October 12th to October 17th. 4 seeded teams will be randomly drawn into 4 groups. The 12 remaining contenders will follow. With this, each group will consist of 4 teams each. Teams will then undergo a single round robin in a best-of-3 format. The top 2 teams from each group will advance to the knockout stage. So, which final 8 teams will stand above the rest? The challenge begins for the road to reign above all. Let's witness the action together. Wow, it's so impressive to see the Yes. tournament format of HOK Championship 2024, Of right? course, and we Cut, have cut, a cut. very amazing pool share of $300. Oh, wow. Woo, I wonder who will win this competition, Sabila. Yep, me too. But as the tournament format says, 16 teams will split into 4 groups. Let's raise up the voice. We'll see the group. Yep, and starting with Group A, we have Dominator Esports, Mahadewa, FUT Esports, and Blacklist International. And the Group B standings, Nova Esports, Team Balkans, Kagendra, and Team Vitality. Moving on with Group C, we have Alpha 7 Esports, Boom Esports, Team Secret, and Influence Rage. And of course, last but not least, we'll be facing each other in the Group D. There's Black Shrew Esports, Impunity, Fearless Esports, and Revenant Esports. Wow, 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 wow. So There will be- we will see, yeah? Yes, a very grueling match about each other, and Yep. really wondering who will win the $1 million. Oh, yep. And for today's matches, we have 4 matches with best of 3 series, so they have to win 2 games to get their winning point. Winning point. But before that, Darius, I Yes. want to ask all of you Okay, in langsung. here, are you ready for this match? Oh, okay. I don't think it's really the supporters. Can I say one more time, where are you ready? Oh, okay, because everyone's ready. We are ready to. Yes, Darius. so without further ado, let us all now begin the 2024 Honor of Kings Championship. Para satriya saka saking manca negara samya prapta ing bumi Indonesia. 16 bergodo duweni pengajap sawiji Dimen Antuk Jaya Jayaning Sayembara. After our challenging times,
I think we are much stronger than before. Last time I checked, we're starving to take down any team. We see you as nothing but meat. 对，上次失败是个意外，等着瞧吧。We will not only defend our home ground, but we will strike them on it as well. No time for clowning. Watch us unleash our wild side. Big boys don't cry. Big boys make the little ones cry from defeat. Far from home, it doesn't matter. We'll bring the sandstorm to you. Gumuruh warta sayembara gedhe wis sumrambah saindenging bawana. We conquered the south. Now we aim for the world. Novo oponente, eu gosto disso. Vamos deixá-los cegos com o nosso poder. I cannot wait to step onto the stage and watch them struggle to get a point against us. Just wait and see. You'll find yourselves on our win streak. You win some, you lose some. No, we'll win it all. You all are just rookies. We will send you home. 这里是战场，不适合弱者。There is only one king. Remember the name. Para pinunjul iwak para satriya ngaluhur sing kalah bakal kapikut pewayangan asoring jurit ingkang menang bakal sinurak asma luhure kuncara saindenging jagat gumregah kanggo bombonging manah gumregut kanggo ungguling kaluhuran patut. Honor of King supporters, please welcome the Dominator Esports! In the most recent qualifiers in Indonesia, their road to KC 2024 began after sweeping the entire competition. They're here with their home buff, first place buff, and this is the Dominator Esports! Please give a round of applause! And the next team, please welcome Blacklist International. What it takes to go for gold, and this is Blacklist International. Please welcome the runner-up from Indonesian qualifiers, Kagendra! They're out for the revenge in the world stage, and they have their eyes on the prize and also carry a home court advantage. So put your hands together for Kagendra! And next, please give applause for Team Falcon. Representing MENA, they make their way on stage to show the world they consistently Rising Esports seat. They will be only team from MENA in this competition as they carry the flag of their region, and this is Team Falcon. We welcome the Impunity, the members hailing from Singapore and Myanmar. They are representing the wider region of Southeast Asia. And they are here to prove themselves after winning at the CWC qualifier. It's time to face the competition as they fight their way to the top. This is Impunity. And next, we have Fearless Esports. Next, coming from the Pacific Play-ins after the tough battle to secure the slot at the Honor of Kings Championship 2024, they stood on top to represent their regions. And this is it, Fearless Esports. Please welcome, this is the Influence Range, arriving at the dominating performance at the American Play-ins. The aggressive team from Brazil is set to make wave in Indonesia to prove they're straying out in the international stage. Welcome, this is Influence Rage. The next team, please welcome Alpha 7 Esports. Introducing the Brazilian team, they participate at the Torneo de Ascenso, where they reign above the 7 contenders in this tournament. They're here
redemption against Nova Esports. But most importantly, this is the champion title, Team Secret. And next is give applause for Team Vitality! Sweeping the entire AMAA play-ins, they stay one more on an international stage to show what they've learned through this season. Hands up for Team Vitality! Cewek bisa tinggi tahu We're also entering from Nova. Malaysia, they road to Indonesia, Nova Esports dominating. Wow! Not only they did sweep the group stage, but continue to crush their opponent in the grand final. So give it up, this is the Nova Esports. malah sama Cina sih And next, we have Boom Esports. Reigning above the Philippines qualifier, they finished their run with a sweep against the opponents. They're first on an international competition for Honor of Kings, and this is Boom Esports. Revenant Esports, the team coming from the CWC qualifier, a new organization entering the scene of Honor of Kings. Let's give them a warm of welcome as they stand for the first time in worldwide tournament. This is Revenant Esports. And to the next team, please welcome Black Shoe Esports. After competing against teams from around the world at the first Esports World Cup in Riot, they stood on top as the best of the best. This time, they test their strength in Indonesia, introducing Black Shoe Esports. FUT Esports, all the way from Turkey. They carried throughout the Turkey qualifiers to stand before us today. As the only representative from the region, they are surely making their country proud. And this is FUT Esports. And third, runner-up in Indonesian qualifier. They are among the Indonesian team carrying the flag of their home country as they fight to pride of the nation. Please welcome Mahadewa! bisa main waktu bisa ada Okay, Darius, I think part of team is ready to play on our first match. Yes, so I want to ask for the FUT supporter, where's up your voice? Woo! Dan sekarang jangan mau kalah, pendukungnya Mahadewa, mana semangatnya? Oh wow, I think they're so ready. So let us confirm one more time, Sabila. So Honor of King Championship, all supporters, are you ready? Yes, because we are ready to. So we don't waste any more time. Let's give it to the casters. Casters, the time is yours. terus Yes, selamat datang di Honor of King Championship 2024. Kalian bakal temenin di Broadcast Indonesia bareng gue Anonim, gue Lihan. Dan juga Mocan sebagai analis kalian pada hari ini. Ya, ini turnamen yang bakal jadi turnamen global yang pertama internasional ya. Jadi anggapannya ya. Jadi ini kesempatan buat tim Indonesia, ada 3 tim Indonesia yang bakal bertanding untuk memperebutkan gelar jadi juara internasional. Ini pasti seru banget ya, apalagi kita punya kesempatan yang besar banget juga sebenarnya sebagai tuan rumah ya. Ini kayak senang banget sebenarnya. Privilege buat sebagai tuan rumah lah ya. Ya, ini sebenarnya memang salah satu pembuktian juga mungkin ya buat tim-tim Indonesia, mereka bisa bersaing dengan tim dari region lainnya. Banyak banget tim-tim hebat juga yang kita lihat udah datang ke Indonesia Jakarta, dan yang pastinya selamat datang untuk semua tim. Tapi ya akan hanya ada 1 juara, nantinya akan membawa pulang total prize pool 1 juta US dollar. Iya, totalnya. Juara satu dapat 300. Yes.
Gila. Gede banget untuk turnamen pertama kalinya yang global di skala internasional ya. Jadi ini kesempatan besar buat Dominator, buat Mahadewa, buat Gendra juga tim-tim dari Indonesia. Kalau bisa luar biasa sekali sih tapi. Dan hari ini mereka semua main. Ya, Hari ini semua main, tiga-tiga Iya. ya. Ini hari pertama ya kan opening terus mereka langsung main. Jadi bakal kelihatan sengit banget atau enggak nantinya untuk 4 match kita yang akan kita jalankan pada hari ini. Ya, Mahadewa main duluan, dia bakal lawan FUT di match pertama. Mhm. Dan ini tim Oh shit bro. Astaga. Udah masih pancet aja sih rek gendeng ya. What the fuck bro. G 120 fps performa maksimal dilengkapi dengan Dimensity 7300i prosesor, lalu ada VC cooling teknologinya dan juga 80 watt super VOC fast charging teman-teman. yes, ini semua yang bakal dipakai sama player-player nanti ini juga ada di sini di depan kita ya. Kalau kalian penasaran gitu. Oh shit bro. Wah ini parah sih. Parah cok, parah. Lainnya tentunya dari sponsor-sponsor kita, jadi buruan aja langsung datang ke MG Space. Ya, MGP banyak. Space ya. MGP Space. Yes, kalau Betul. kalian cari sebenarnya cukup gampang sih nyarinya karena dia pas di pinggir jalan gitu. Kalian tinggal lihat aja logonya tuh. Kalau kalian nyetir sendiri tuh yang susah parkirnya ya, agak Kalau ini. weekend ya, kalau weekend tuh emang kayak banyak jalanan mungkin ditutup lah. Tapi kalau misalkan kalian naik kendaraan umum, kalian bisa turun di stasiun Palmerah paling deket setahu gue. Kalau misalkan kalian naik kereta gitu kan, jadi ya cari aksesnya aja yang deket sama Senayan. Tinggal kalian bisa kesini nanti gampang banget. Dan logonya kalian bisa lihat di sosial media dari Honor of King Indonesia. Yes, betul banget. Tapi kalau ngelihat hari pertama kita, ini pembukaan kita udah ngelihat 16 tim tadi ya. Mereka hebat-hebat semua, punya histori sendiri-sendiri sebenarnya dari masing-masing tim. Tapi match pertama kita ini Mahadewa, tim Indonesia pertama yang akan main pertama kalinya di hari kita yang pertama. Ngelawannya langsung tim asal Turki. Yang sebenarnya memang tadi kalian udah bahas kan, ini nggak ada perubahan sebenarnya dari Mahadewa. Mereka masih ngebawain line up yang sama ketika mereka di babak final stage kemarin. Jadi harusnya kalau ngomongin masalah chemistry ini tinggal gimana game plan dan juga strategi yang akan dibawakan oleh Mahadewa. Sebenarnya FUT ini cukup menarik karena ini adalah salah satu tim yang menurut aku mereka juga kuat karena ada beberapa kali mereka ngerubah line up mereka atau roster mereka, tapi mereka masih dengan pemain-pemain yang cukup lama sebenarnya. Paling cuma 2 pemain yang diganti, ada beberapa yang ganti role ya kan, kayak posisi dari Lost yang awalnya biasa main farmland sekarang dia udah main jungle. Jadi udah ada sedikit perubahan juga yang dibawakan sama FUT dan di region mereka sendiri sebenarnya mereka terbilang cukup kuat. Terakhir mereka babak final itu sama S2G, mereka tuh menang comeback. Jadi awalnya mereka kalah di best of 7 series dari 1-2 terus mereka comeback jadi 4-2. Rata-rata qualifier luar tuh banyak comeback-comebackan ya. Brazil juga yang lawan sini juga comeback lawan PKS. Dia juga sama berarti ya. Best of Seven. Sebenarnya Indonesia juga comeback tau. Dominator emang lo bilang mereka menang secara mulus enggak? Comebacknya nggak di game tapi nggak di match itu. Oh nggak di match itu. Oh tapi dari poinnya tuh reverse sweep. Iya. Iya, reverse sweep. Mereka sempat reverse sweep ya dari FUT. Sorry, kalau di Brazil juga reverse sweep ya. Di sini 3-0. Di sini 3-0. Cuman gua tau sih ini gua kayak bener-bener agak sedikit. Gua punya bayangannya dikit. Cuman gua masih buta bener-bener perbandingan tim Indo sama tim luar tuh kayak gimana. Perbandingan tim Indo sama tim Turki kayak gimana, perbandingan tim Indo sama tim Malai kayak gimana. Kalau kita Malai kita udah expect kuat banget lah ya. Tim Turki kita nggak tahu. Kemarin sempat ketemu bukan ketemu sih, kita lihat doang di KIS Malaysia kemarin dari FPJ. Cuman kita nggak tahu, kita nggak bisa jadi acuan itu kayaknya. Benar nggak bisa, karena emang kalau misalnya sekarang kita udah ada hero yang bisa dipakai juga kayak Liu Bang ya kan, dia udah bisa mungkin bisa pakai buat di hari ini tentunya. Dan Mahadewa ini salah satu tim yang improve-nya luar biasa ya. Mungkin PR-nya di final stage kemarin adalah marksman mereka yang biasanya nggak dapetin long sama early, mereka jadi sulit buat menang tuh. Iya.
Main beberapa kayak Tosi juga kayak expose-nya gak kayak gitu juga kemarin. Pasti gak jadi gak sebagus yang kalau dia dapet long sama Arli. Iya, semua balik lagi sih sebenarnya apa yang mereka udah prepare dari draft juga. Dan kita langsung mulai aja dari draft ban and pick-nya tanpa berlama-lama. Let's go, Liu Bang di ban. Liu Bang Yuhuan. Jadi kayak langsung dibawa sama Hadewa. Jadi gak mau lawan Liu Bang. Mai sama Arli masih di ban sama FUT. Mungkin bisa. Dolia yang masih lepas. Masih ada Dolia. Long juga masih ada. Ini bagus sebenarnya kalau misalkan dari tim Mahadewa juga masih ada Tacho ya. Tacho yang mungkin sekarang udah kena sedikit adjustment. Dimana dia dari skill COV itu cuma bisa 1 orang doang. Ultimate-nya juga ngasihnya shield. Itu masih oke banget. Tapi ini oke ya, pick-an dari FUT. Mereka ngambil long, mereka juga ngambil buat Mahadewa yang kanan nih kayaknya. Mahadewa yang kanan. Oh iya, benar ketukar logonya di kiri atas Jadi- teman-teman ya. Jadi Mahadewa yang ngambil long sama Musashi. Maafin ya, ini ketuker nih. FUT di kiri. FUT di kiri. Jadi Menki yang diambil sebagai jawaban dari Musashi-nya ya. Karena counter Musashi juga. Ya, sementara juga kita ngeliat dengan adanya long yang lagi-lagi ya ini jadi prioritas dari farm lane juga yang kita mungkin udah sering lihat di babak final stage. Long Arli, Lady Sun, atau mungkin di Renji juga, tapi memang long langsung diamankan sama Dewa, lalu mereka langsung ngambil ini depannya, ada Zhang Fei. Zhang Fei. Karena udah gak ada Liu Bang juga. Mungkin pilihan Zhang Fei yang paling bagus juga buat ini. Buat nge-block pick sekalian sih mungkin ya. Karena gak mau dipasang aja tuh Menki sama Zhang Fei. Dan juga itu best part juga ya sama long. Dia pick Zhang Fei jadinya buat nge-protect longnya, dari long bisa main lebih agresif lagi buat nge-proc dia punya flaming palm, jadi bakal lebih berani. Ini long emang hero NX banget dari kemarin. Jadi mungkin ini yang perlu dijadiin positif ya. Kayak jadi harapan buat Mahadewa karena ini setiap kali pakai long jago banget nih orang. Ya, sebenarnya NXT salah satu pemain farm lane yang menurut gue potensinya lumayan besar ya. Cuma memang harus dari Mahadewa ini harus bener-bener mainnya tuh kompak banget, solid banget. Kalau kita ngeliat mungkin juga Emi terkadang dia bawain beberapa tank jungler kan sebenarnya dia main Menki dan sekarang dia main Musashi dan langsung diamankan Atta untuk Ini apakah Shadow Atta? Pick. Atta Clash? Masih shadow sih, masih belum di pick ya, belum di lock, masih di hover aja. Karena buat ngelawan Dharma sebenarnya kalau misalkan emang mereka mau ngambil Atta berarti cuma buat nahan lane-nya aja. Iya, padahal sebenarnya kayak kalau mau clash ya masih banyak. Bahkan Augran pun ada sebenarnya, masih bisa dipakai sebagai clash. Cuman Augran tuh ada, tapi Augran ada Menki nggak bisa sih. Ada Kalau Menki. misalkan Mahadewa pengen ngambil Augran terlalu greedy karena lawannya udah ada Menki yang dimana Augran juga sedikit sulit kalau misalkan ngelawan Menki. Jadinya agak berat. Magnizen yang jadi pilihan buat Mahadewa akhirnya. Magnizen di sini juga salah satu ya. Win rate-nya masih bagus banget dari playoff kemarin di Indonesia. Draft kurang lebih sama sih. Gue kayak kadang-kadang expect takutnya ada kejutan draft dari tim luar ya. Kita nggak tahu soalnya tim luar tuh biasanya ada aja meta yang nggak bisa kita expect. Ya mereka sering ngebawain mungkin beberapa hero-hero yang underrated ya. Ya kayak Yang- misalnya tim Brasil sukanya Hino, jungle gitu Ah, kan ya. ya dan ada FUT sendiri kemarin juga sempat bawa beberapa farmland lainnya sih dan ada Hui yang langsung diamankan bersama dengan Heino yang tadi juga udah sempat kamu sebut. Iya. Karena dia habisin ya, dan dia ambil pilihannya Alain untuk kelas pick dari kelas lainnya. Di Alain class. Ya sebenarnya ngeliat dari tim FUT dengan dia ngambil Hui make sense sih karena bawa Dolia kan mau main stun. Cuman buat ngebersnya pakai siapa gitu kecuali mereka ada Dharma yang bisa dari fight. Kalau misalkan bawa tengahnya di Heino gak bisa buat ngebers gitu karena Burning Sun Arrow gitu kena stun tapi gak ada yang bisa follow up. Sayangnya kalau misalkan gue lihat dari pick and FUT sedangkan dari Mahadewa masih dengan meta yang sama sih kurang lebih. Ya, meta yang sama sih. Tapi yang gue lihat emang tadi pilihan nggak ada. Dia habisin Renji, dia habisin Lisan, dia habisin. Ya mereka Arli, langsung di-ban, long tutup di-pick. 3 farmland-nya sih. Tiga Jadi emang farmland-nya, iya. kayak mereka memprioritaskan banget udah nggak ngasih beberapa hero yang memang lagi meta banget sebenarnya ke FUT. Tapi ya kita bakal melihat untuk game kita yang pertama di Best of 3 Series antara FUT dan juga Mahadewa. Let's go! Mahadewa yang kayak di sisi biru dan FPT yang ada di sisi merah buat game pertama ya. Kita bakal langsung start aja. Menki jungle, Emi. Tapi dia mau kalah class dulu. Jadi dia bakal bareng sama Mons buat nge-clear. Mungkin jungle-nya juga bakal bareng nanti. Ya karena sekarang kan udah ada Spirit River juga ya di arah atas mungkin aja dan mungkin bakal ngamanin satu buah Spirit River dari arah kelas lane dulu. Sedangkan dari Yep sama juga bakal poking-pokingin aja di arah sungai, gak ada invade sama sekali. Dan rotasi cepat bakal di-list ya si Musashinya Emi ini biar lebih cepat nge-clearnya dia udah pakai smite juga. Bahkan kali ini. Iya, tapi kalau ngeliatin FUT ya, sebenarnya mereka ini pas aku nonton di region Turki, mereka tuh seneng banget bawa informasi 221. Dan di arah mungkin ketika mereka udah dapetin inner outer turret ya mereka langsung main informasi 41. Jadi cukup flex banget sebenarnya dari FUT sendiri. Tinggal gimana Mahadewa mereka nggak bisa ngebaca pergerakan atau rotasi yang dibawain sama FUT nantinya. Ya untuk tadi masih nggak ada terlalu yang invasi ya. Perebutan dari jungle juga masih aman, nggak ada yang terlalu agresif. Dan poin dari Emi juga dari tadi
clear lane jungle, clear lane lagi, baru jungle lagi, dan posisinya masih belum ada agresi. Keuntungan sedikit bagi Mahadewa nih jatuhnya. Kita agak bingung logonya ya. Sebenarnya ini agak berat sebenarnya nantinya buat Musashinya Emi ya. Bakal sulit banget buat dia engage masuk ke arah fight. Dan juga Longnya yang harus diprotek terus-terusan sama Zhang Fei. Tapi gue percaya sih sama Yep, dimana dia tuh emang dari kemarin jadi support yang benar-benar bisa buat initiate, bisa buat ngeprotek carry-nya juga. Jadi ini masih belum kelihatan, mungkin di war pertama nanti di menit 4 di Tyrant pertama. Yes, itu dia. Tyrant pertama yang bakal jadi kunci. 2 menitan lagi buat Tyrant ya, persiapan mereka yang unggulan gol sedikit aja ngaruh biasanya. Iya, early phase-nya memang agak kelihatan temponya slow banget ya dari kedua belah tim. Tapi Yep, ini bagusnya dia terus-terus ngezoning, ngasih informasi ke arah pemain-pemain dari FUT. Karena kita tahu juga di bawah Zhang Fei, dia punya skill tambahan juga. Jadi mudah sebenarnya buat dia untuk bisa coba kating, coba untuk ngasih vision ke arah pemain-pemain dari Mahadewa. Yes. Dan permasalahan dari si Long di early adalah dia emang cooldown lama banget sih. Tapi kalau misalnya poking lawan Hoi, apalagi Hoi-nya bareng sama Dolia, sebenarnya buat di awal Long masih bisa banget buat ngepoking ke arah si Hoi-nya ya, lebih diharas lah, bisa menang lane-nya. Bahkan kan ini dari Yep juga udah nge-zoning out lumayan cukup jauh ya sampai ke arah jungle merah lawan. Percobaan smite itu hampir aja. Dari tadi kayak nggak sempet. Hampir bisa. Itu kalau kecolong dengan smite-nya bagus banget, kayak ngerusuhin aja buat loss-nya tadi. Tapi yang cukup menarik ya, Yep ini nggak langsung pindah ke arah farmland. Dia benar-benar nggak nempelin ke arah NX-nya. Jadi lebih ngasih pressure ke arah mid lane-nya di sini. Karena FUT ini waktu di region mereka juga lebih memprioritaskan kayak mereka tumbangin tower mid-nya dulu. Jadi kelihatan mungkin dari Mahadewa udah nontonin FUD tersebut, jadi mereka coba lebih aware sama mid lane-nya sekarang. Ya, mereka lebih nge-enable jungle-nya dan percobaan nge-smash colongan sih kalau sempet ya tadi ya. Tapi langsung ditarikin ke belakang aja, disembunyiin di brush-nya, jadi nggak ada colongan smite yang bisa dilakuin sama Zhang Fei dari Yep. Ya, dan 2 smite, 1 ultimate dari Lady Zhen ini sebenarnya bisa nge-confirm banget sih dari tim Mahadewa nih bisa buat namanya tuh kontes dari arah objektif yang mereka pengenin. Lagian tadi kalau misalnya kita ngeliat dari arah Ayap kenapa dia mainnya di sungai, karena juga emang dari Hui-nya tuh nggak nge-press juga ke arah Long, jadi emang belum butuh bantuan, jadi dia cuma terus Dolianya ada di sekitar mana yang bisa mungkin aja nge-backup. Jadinya emang dari Siep ini cuma jadi kayak observer kata-katanya. Ya, dia nggak boleh sama ini sih, nggak boleh sama Bonyok duluan. Jadi belum mulai Bonyok sebelum fight Tyrant agak sedikit bahaya. Penting banget buat dia kontesin Tyrant pertama ya. Belum yang hands, tapi 10 second lagi bakal muncul untuk Tyrant dan mereka harus fight di sini. Menki masih maju ke depan, Emi bisa tunggu clear aja di bagian tengah ya. 3 second lagi dan ini bakal jadi fight yang lumayan penting. Iya. Sekarang menit keempat sih, harusnya dari masing-masing tim mereka udah mulai aware sama pergerakan di mana dua tim ini pengen coba untuk ngelakuin kontes ke area Tyrant ya. Tapi kayaknya Mahadewa mereka lebih fokus untuk dapetin overload aja. Dan apakah memang dari Yep ini yang nge-zoning bakal dapetin 1 buah pencurian dengan smite, tapi kayaknya enggak dari Mahadewa. Ya, dia nggak mau maksa juga Primal Bond tadi. Dan ini Mahadewa berarti lebih mentingin buat ngambil Tyrant, berarti buat ngindalin fight dan coba untuk main di arah late game sih kelihatannya. Karena mereka juga pede juga, tapi udah ada duel tuh dead yang masuk ke arah seorang Menki dan juga Heino di sana. Cuman kayak nggak bakal di-commit juga, cuma buat ngusir-ngusir aja. Sedangkan dia udah tahu nih nyawa dari Menki udah setengah. Musashi dari Amy bakal coba untuk masuk, bakal di-backup sama Dharma yang mulai masuk ke arah Azur Golem kali ini. Udah dibantu sama Mons tapi nggak bakal di-commit ini. Iya, yang bawahnya tapi ya. Dia punya chance buat colong, bawaan bersih keluar hampir aja mati tapi ya. Dia pengen kasih ini ke Enix, tapi Bonyok sendiri dari Yep-nya ya. Jadi fatal kalau dia mati, masih dikejar. Dilempar lagi Shatter of Fate-nya dan Yep masih bisa kabur ke belakang, tapi udah harus buka outburst dan masih terus-terusan diikutin sama Snape. Dia pengen banget dapetin kill dan dapetin first blood. Kill pertama untuk pemain-pemain FUT jadinya. Ya ini lumayan ini ya, sebenarnya lumayan beresiko, tapi fight-nya masih dilanjutin Amy. Oh, udah ada Vetri Wan yang keluar juga, masih ada Amy yang udah hilang banyak darah, bakal dikejar dengan 1 Dream Bubble, tapi udah ada Destructive Village demi menyelamatkan seorang Amy kali ini. Berlantai pasti, tapi di saat yang sama juga Mamon bakal coba untuk motong minion bagian atas. Longnya juga dalam masalah, kali ini bakal dikejar lagi di ganking 2 orang sekaligus, bahkan 3. Juga bakal dikejar, Infinite Fastness terpaksa harus dibuka oleh Enix untuk menyelamatkan diri. Ya karena percobaan Zhang Fei-nya tumbang ya, sekarang FUT mereka udah mulai nge-press di area bawah dan bakal coba ditahan sama Enix. Wah, nih bakal coba di-press lagi nih, terus-terusan ya. Dan kill pertama tadi yang sebenarnya fatal sih lumayan. Iya, resiko sebenarnya. Sebelumnya networknya nggak jauh, sebelumnya networknya kayak menang Mahadewa bahkan dari farming doang. Tapi jadi gara-gara kill pertamanya jadi agak sedikit susah. Percobaan yang terlalu greedy kayaknya jadi untuk nge-contest Crimson Golem ya. Dia pengen banget dapetin itu tadi ya.
Dan memang tipikal dari FUT sih, ketika mereka dapat informasi ada satu pemain yang terlalu jauh, mereka langsung kejar gitu aja. Dan emang sebenarnya itu yang mereka cari. Mereka tahu, mereka udah ngeliat Mahadewa ini permainannya mulai ngezoning, cari informasi, coba untuk dapetin objektifnya dari FUT dengan smite yang dipegang sama Yep. Cuma masalahnya ketika itu gagal, udah pasti bakal jadi pertukaran yang mahal buat Mahadewa. Buat bersih dibuka, dia pengen coba ngomongin kartu orang lagi. FUT-nya bisa diambil di sini. Dari belakang masih bisa dapetin dong. Woi, gak bisa ngapa-ngapain sama sekali dan percobaan outburst langsung dibuka tadi sama Yep ya. Nyangkut di pohon, gak masalah. Gak ngaruh. Jadi kalau kita lihat emang tadi udah gak ada tempat buat lari lagi sih. Sedangkan dari FUT bakal coba untuk ngambil tower tengah sesuai sama yang Cimo bilang tadi. Tapi kali ini masih ada destructive Village. Mort juga udah mulai masuk ngebantuin. Dia masih punya Moonlight Flash. Ada Yep juga yang gak punya ultimate outburst. Sedangkan dari arah sisi buff merah dari tim Mahadewa kayaknya dalam masalah bakal ditukar aja. Diambil sama Mahadewa kali ini milik tim FUT. Ya, tapi sekarang Mahadewa mereka udah mulai ngepres balik ya. Mereka udah mulai ngepres balik. Setelah akhirnya mereka bisa dapetin satu target yang bener-bener mahal banget. Mereka udah mulai bisa nih maksimalin penggunaan smite di tangan dari Yep. Jadi masalahnya nggak sendirian, udah mulai ditemenin juga sama Mons yang sekarang mulai rotasinya juga udah mulai aktif lagi. Karena tower di area bawahnya outernya udah pecah duluan. Ya, ini tadi mereka nggak mau fake ini sih, nggak mau fake Titan. Gue nggak tahu apa katakan kedua, mereka bakal dodge lagi fake-nya, pilih overroad lagi. Kondisinya agak sedikit susah juga meskipun net roadnya nggak kalah, tapi karena match-up-nya Emi dan juga Lost ini main lawan Musashi nggak terlalu bagus bagi Musashinya ya. Yes. Dan by the way teman-teman jangan lupa kalau Yuhan nanti bakal ada skin baru dan kabar baiknya adalah kita bakal giveaway buat teman-teman yang lagi datang di MGP Space ya. Jadi jangan lupa datang. Dan Emi pengen coba untuk fight, ada Frozen dari Destructive Deluxe-nya ya. Dan masih bakal dipakai Dream Room untuk kabur ke belakang, ada heal dari Julia sedikit. Dan ini gue ngeliat kayak Mahadewa sebenarnya pengen main invade tapi dia agak rugi, agak ragu gitu ya kalau misalkan mau ngelakuin itu karena emang gara-gara main key-nya juga dan Dharmanya udah ketahuan sama Yep dan kayak bakal coba untuk kiting lagi melihat adanya Tyrant dan juga Overlord yang bakal up dan lagi-lagi Burning Sun Arrow yang nggak bisa di engage yang kayak gue bilang di awal. Kalau misalkan Burning Sun Arrow dan lu nggak bawa hero burst di mid lane itu susah banget buat follow up-nya. Gara kombonya ya, kayak kena pun follow up-nya ya, kayak lempar Scepter of Fate atau Dharma mungkin follow up-nya, tapi kayak nggak terlalu yang expect kayak Vigil Vision gitu kan yang bagus banget gitu kan ya. Iya, dan Mahadewa kayaknya sekarang bener-bener coba untuk maksain FUT untuk nggak main 2-2-1 ya, karena mereka terus-terus pressure ke area invasi ke area jungle-nya. Jadi FUT mau nggak mau mereka yang harus rotasi bergerak secara 3 pemain secara bersamaan, ada Snape, Lost, dan juga bahkan ditemani sama Ryuga. Sementara tadi yang Lihan juga bilang karena mereka nggak bawa mid yang nge-burst, ini bakal susah banget untuk nge-follow up Burning Sun Arrow dari Houyi sendiri. Yang ada Mahadewa, mungkin mereka bisa nge-pressure. Masalahnya dari NXT kayak masih butuh item juga untuk bisa ngincer atau numbangin loss-nya, tapi dari mid langsung dia buka dong outburst-nya, dia hampir aja nggak sempat PT One tadi, dari Menki, nggak bisa. Dia tuh tujuannya buat ini, buat cariin dari belakang Hino-nya tadi, cuman Hino-nya sempat PT One dan gagal buat di take down duluan. Masih bola karena Hino kayaknya dia nggak punya lagi PT One, masih ada reset di dulu lihat ternyata. Jadi dia bakal fight balik dengan tim Rom, majuin lagi karena Yep udah nggak punya outburst, Yep masih punya living savior buat lari ke belakang dan masih bisa survive somehow. Musashi masih pengen terusin tapi ya bakal coba extreme speed lagi juga dari Emi dalam masa kena smite juga dari seorang Lost. Bakal ada duel yang masuk dan udah ada satu buah Death at Sunset yang keluar Infinite Fastness dari NX, tapi tower tengah bakal menjadi hadiah tentunya untuk tim FUT. Dan sayangnya tadi Destructive Village gue gak ngeliat ada di mana dari Asureti karena Asureti cukup nge-buy time lama banget di arah top lane. Tapi itu tim fight yang bagus sebenarnya, tarik ulur dari Mahadewa ya. Yep, sebenarnya susah banget untuk survive lini depannya ini masih bisa di poke habis-habisan sama pemain-pemain dari FUT. Jadi ketika Yep memang udah kelihatan low banget, ini harus udah ada yang bisa nge-cover lini depannya. Antara itu Mons atau mungkin dari Assurity yang lagi-lagi punya Destructive Deluxe. Tapi masalahnya Mahadewa, tim fight-nya harus bener-bener clean banget. Itu Burning Arrow ya? Oke enggak. Siapa tahu dari hampir aja. Agak ngeri buat NX sendiri, tapi posisinya tadi emang apa ya, susah banget bagi Mahadewa. Dia tadi awalnya sempat unggul gold nih, tapi begitu, ini sekarang farmingnya jadi ketekan. Meskipun mereka menangin kill ya, tapi jumlah farming dan jumlah networknya jadi kayak gak bagus sama sekali buat Mahadewa ya, sementara ini at least. Ya, sementara dari FUT sendiri, mereka sebenarnya tim fight 5 ini lumayan kuat banget. Lini depannya mereka punya Menki, sementara Snape juga di sini kayaknya bakalan tebal banget mid to the late game-nya. Tinggal gimana Ryuga ini bakal ngereset. Celestial Melody bakal ke arah siapa? Apakah bakal ke arah Dream Realm atau justru nanti ke Fate Rewind dari Snape sendiri? Sementara di area Rivernya ini udah mulai di pressure habis-habisan. Loss bener-bener udah kayak bakal jadi problem nih buat Mahadewa. Kalau mereka nggak bisa tumbangin Loss, ini bakal bahaya banget. Sementara Void bakal ngezoning ke arah Yep. Dan tidak akan ada team fight yang terlalu overcommit juga dari FUT karena mereka mau fokus ke arah objektif Tyrant. Ya, dan ini ada Burning Sun Arrow yang keluar lagi juga dari Huoyi. Sebenarnya dari arah FUT ini
pengen mancing sih. Mereka tuh gampang banget nge-kiting ya, pakai main key maju ke depan, arah choke point, tiba-tiba Dharmanya datang, masukin root mantranya. Sebenarnya gampang banget karena emang si main key ini bisa nerima damage segitu banyak ya dengan dia punya shield dan dia nge-counter Musashi anyway. Jadi kalau misalkan kena pokingan dari true damage-nya Flaming Palm pun nggak cukup berasa. Pasti dari NX pun bakal tetap targetnya ke Hoi atau mungkin Dolia ataupun Heino. Ya ini udah tahan tapi memang nggak bisa ambil overload. Dan Frozen kena karena Void hampir ada chance tadi ya buat Flaming Palm ya, cuman sakit banget. Gak bisa dapetin Dharma sayangnya, masih bisa kabur ke arah belakang dari Void sendiri. Dan di pressure lagi, FU itu udah melakukan crashernya. Ini agak sedikit gak bagus, dia punya buff Tyrant dan dia punya power untuk fight big pot sementara jadi. Ya, dan Mahadewa kayaknya mereka nggak bisa paksain 5 lawan 5 sih di sini. Kalau kecuali mereka udah dapetin space buat Enix ya, dapetin beberapa item kayak mungkin dia butuh Eternity Blade dan mungkin beberapa item lainnya. Dari Mahadewa sendiri mereka coba untuk split di sini dan bakal overload yang langsung diamankan sama Mahadewa. Ya betul, bakal ada Death Assassin yang keluar juga, bakal di fight back nampaknya sama FU, tidak Destructive Village. Dan Ocean of Tears yang keluar. Dan kali ini dari Yep masih bisa buat Leaping Savior juga mundur ke arah belakang. Karena mereka tujuannya cuma buat ngambil Overlord doang ya. Dan sebenarnya actually ini dari arah network goldnya, Mahadewa nggak ketinggalan jauh banget. Bahkan dari Lost bakal diincar kali ini Extreme Speed masuk dengan duel to the death. Di follow up dengan sama Flaming Palm, kena Imperial, dia nggak bisa ngelawan dan tumbang di sana. Sedangkan di sana sama di bagian mid lane, kayaknya FU itu juga nggak bisa buat dapetin tower, malah tower bagian bawah atau atas kali ini yang mungkin aja bisa di-poking sama main dari Mahadewa. Ini bagus banget sih, abis overload juga ya, dapetin overload wave-nya, mereka bisa pressure lagi bagian tengahnya. Dia bakal tabrakin cobaan untuk nabrak lagi. Tapi Menki agak susah, dia nggak bakal paksa juga buat Menki-nya yang di-engage kayaknya. Ya mereka harus incar lini belakangnya sih, mereka harus bisa nge-pressure ke arah Hui-nya. Karena kalau terlalu fokus sama Menki ini juga kayaknya PR banget buat Mahadewa. Yep, cuma bisa untuk nge-zoning aja, sementara pergerakan dari Ryuga ini masih nempel ke arah 03 dan 07, tapi di arah belakang. Dibaikin dong ternyata Fetiwar masih nggak sempat. Hampir aja Void-nya masih bisa mati soalnya dan Mons nge-zoning semuanya. Sayangnya belum ada korban sama kali Snap doang yang mati tadi ya. Fetiwarnya hampir aja berhasil disayangnya. Dan posisi depan, ya masih kejarin Flame Palm yang cukup sakit lagi dan lagi dari Enix. Selalu lebih Emi di depan sendirian. Emi masih bisa di-take down, bisa-bisa. Emi ketangkep dan masih ada chance buat kabur ternyata. 3 hero down dari FUT dan masih mau terusin sama Dewa Infinite Fast. Dia masih mengejar ke point yang baru aja Activity Flash ke depan. Dan dia pengen banget dapetin satu pemain, dia masih ada killan 2 malah. 2 yang lompat kalah, 2-nya yang mati. Gak dapetin satu pun Void sedikit lagi sebenarnya ya. Dan mereka gak bisa nge-take down itu. Dapetin high ground tentu dari Mahadewa bersama dengan tower bagian mid lane, bahkan ada naga besar di sana. Oh ini keuntungan yang sangat-sangat besar ya. Lu bisa ngelihat tadi gimana Enix positioning dan juga tukar-tukaran posisi dari Long dan juga Ayepnya yang bagus banget. Ya, repositioningnya bagus banget sih dari Enix replay yang kita lihat di sini sebenarnya kelihatan targeting yang jelas dari Mahadewa. Mereka benar-benar nggak terlalu memprioritaskan gimana mereka tumbangin loss-nya karena mereka tahu bakalan wasting time banget, so mereka bakal incer targeting yang lain seperti Snape dan juga 0307. Sementara dari Ryuga nggak punya space yang banyak karena kalau dia udah nggak bisa pakai Celestial Melody ke mungkin pemain yang lebih worth it untuk team fight, itu bakal jadi sia-sia sebenarnya. Dan targeting dari Mahadewa jelas banget, mereka tahu mereka nggak bisa terlalu anggurin pemain-pemain FUT seperti Snape atau mungkin 0307. Jadi ya udah pasti mereka bakal langsung targeting ke arah lini belakang. Oh itu, tapi NX-nya luar biasa sih. NX-nya gue ngerasa bagus banget, selalu bawa posisi yang bagus buat nge-supply damage-nya ya. Dan tadi dapetin kill ke arah Snape-nya juga bagus parah. Bisa nge-burst, gak sempet Fate Rewind sama sekali. Ini peperangan penting juga karena Tyrant sekali lagi Enhanced Tyrant yang bakal di-engage sama Mahadewa dan juga FUT nanti. Dan emang karena menang gold juga sih kali ini Mahadewa selalu bisa buat nyembangin gold. Tyrna bakal coba untuk kiting sama Dewa dan ada Lost yang mencoba untuk pakai Dream Room juga. Ada satu buah stun yang connect di mana seorang loh. Masih punya Infinite Fastness di bagian belakang juga di backlane bakal diacak-acak sama 2 pemain Mons dan juga Yep bakal coba mengusir pemain satu ini. Oh iya. Juga satu juga bakal coba ada Dead Set dari seorang lain dan sayangnya Hui pun tumbang. Damage dari review terus tumbang kali ini. Bakal dipukul mundur lagi tapi sayangnya Emi low HP dan Enix masih bisa nge-heal. Dia punya hujan badai. Bakal disengage pemain dari tim Mahadewa tapi Mamon kali ini di bagian belakang masih punya Bolt Rage. Emi dengan Flaming Palm atau seorang Enix berhasil menumbangkan pemain dari AVT sekali lagi. Woi, temen Flaming Palm lagi double kill buat Enix. Somehow mereka gak killan satu pun. Korban jiwa. Dimana hampir aja Bringsan Arrow tadi ngebunuh Enix ya. Iya hampir banget, tipis banget. Tapi untungnya dia masih bisa survive dan itu cover yang bagus banget sebenarnya datang dari Yep dan juga Mons. Karena mereka tahu lini belakangnya tuh bener-bener free banget dan bakal masuk ke area Crystal sekarang. Bakal di end mereka mau langsung buat Dead and Sunset ke depan tapi Enix yang jadi take down duluan. Terlalu kuat dari Menki, tapi Menki bakal di finish langsung tapi gak ada Enix. Gak bisa nge-push maybe. Activity ke depan juga, Activity kena arrow dari Hui. Agak sayang kematian dari Enix-nya, mereka nggak bisa nge-finish objektif lagi, tapi high ground, mereka dapat 3, maybe bisa di-reset lagi untuk next objektif buat perang berikutnya mereka bisa nge-end ini.
ini tarik ulur yang manis sebenarnya dari Mahadewa ya. Cuma kayaknya tadi untuk tim fight terakhirnya tuh agak sedikit memaksakan juga karena posisi dari Enix udah low banget dan gampang banget dikejar sama pemain dari FUT karena mereka berada di area kristalnya dan bakal reset lagi harusnya dari Mahadewa. Tapi so far di menit ke-16 mereka belum ketinggalan dari segi network, mereka masih unggul juga dari map controlnya. Jadi Mahadewa mereka masih unggul sejauh ini. Ya, masih cukup unggul dan masih bakal coba manfaatin keunggulannya mungkin buat Tyrant atau mungkin buat Overlord kalau mereka mau nge-finish langsung ya. Atau bahkan bisa dua-duanya, mereka punya power buat terang sekarang. Dan Enix udah sakit banget damage-nya. Dari Enix gila banget permainannya. Gue selalu pede kalau dia pakai long ya, nggak tahu kenapa, kuat banget. Ininya tugasnya untuk nge-zoning aja sih, nge-zoning pemain dari FUT. Mahadewa bakal fokus untuk dapetin Tyrant terlebih dahulu dan kayaknya memang gak ada chance juga buat FUT mereka bisa dapetin Tyrant ini. Sementara Yep udah jalanin tugasnya aja, dia langsung rotasi ke atas di nge-zoning biar Overlordnya gak dipok sama pemain dari FUT. Yes, dan juga kali ini kayaknya dari tim Mahadewa nggak bakal ngasih pemain-pemain dari FUT ini untuk ngambil Overlordnya dan udah super minion juga. Kayaknya tinggal nunggu gimana caranya tim Mahadewa ini bisa buat nge-end game-nya. Karena emang ya lagi-lagi Burning Arrow benar-benar nggak bisa buat di-engage dan kita lihat bakal di-fight lagi sama tim Mahadewa. Udah ada duel to the death langsung menuju ke arah seorang Dharma. Dia harus cabut dulu, bakal di-kiting lagi sama tim Mahadewa. 3 lane pushing dari mana Mons juga nge-push di bagian bawah. Wah, ini bakal di-end, bisa-bisa ada chance besar. Mereka punya buff Tyrant dan mereka masih kuat banget buat perang di mana Enix-nya ya. Dari tadi tiap kali dia free hit ya, sakit banget. Sejauh ini nggak ada bisa ngincer. Sedangkan Wui sebaliknya ya, gampang banget Wui ngincer di sini. Dia masih punya flash tapi gampang banget lompatin, bisa pakai Dead Sunset, bisa lompatin pakai duet dead juga, masih ada outburst yang bisa nge-cover posisinya. Dan sekarang ya outburst dibuka, mereka bakal coba fight rewind dipakai di awal. Yang targetnya adalah Dharma sekarang masih coba kalos, tapi Enix mati duluan, bukan awal yang ideal sama sekali buat Mahadewa. Kehilangan MM-nya, Enix udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, Emi sendirian jadinya. Masih ada chance buat hidup lagi tapi gak ada karena ditungguin. Dan 2 hero down dari Mahadewa. Gak boleh sampai Enix bisa ketangkap duluan, fatal banget tadi. Iya, Enix-nya tumbang duluan jadi nggak ada damage deal buat pemain-pemain dari Mahadewa dan sekarang chance buat FUT Overlord yang terbuka karena sama sekali Mahadewa mereka lebih memprioritaskan untuk dapetin Tyrant tadi. Overlordnya bebas banget dan sekarang mungkin kesempatan untuk FUT mereka bisa balikin keadaan di menit ke-18 ini. Lihat ya, FUT kembali bisa bernafas apalagi punya naga-naga dari Overlord Vanguard. Mereka bisa bikin Shadow Path juga nambahin 10% resistance. Tadi udah bagus banget sebenarnya outburst dari Yep, cuman sayangnya mereka kurang fokus buat ngeliatin ke arah Enix-nya yang kena CC dia sampai dia tuh nggak sempat pakai Infinite Fastness-nya. Iya nggak sempat, karena punya flash, punya Infinite Fastness, punya dua-duanya dia. Tapi nggak sempat kena arrow kayaknya. Iya, kayaknya kena Sunburning Arrow sih harusnya karena posisinya kayak possible banget dia bisa buat tarik ulur ke area belakang. Tapi masalahnya dia nggak punya kesempatan tersebut dan mau nggak mau dia tumbang sebagai target pertama dari FUT. Sekarang emang Mahadewa mereka butuh kayaknya Overlord ini tadinya untuk nge-push ke area kristal dari FUT. Cuma masalahnya Mahadewa mereka kehilangan kesempatan tersebut dan mau nggak mau sekarang Mahadewa mereka harus nge-reset lagi. Udah mulai dikejar dari segi network di menit 19 karena kesalahan yang fatal bisa dibilang 2 kali team fight di area kristal mereka gagal. Dan FUT mereka yang dapetin Overlordnya sekarang. Jadi pressure-nya kembali lagi datang dari FUT. Mahadewa mereka harus coba untuk nge-reset dapetin satu momentum. Wah ini Tempest dong, 40 second lagi udah chance buat fight Tempest dan ini momen yang bisa bener-bener balikin keadaannya. FUT bisa balik dari sini. Mahadewa udah dapetin 3 high ground, mungkin jadi advantage mereka karena mereka punya wave yang lebih rapi ya. Tapi PR sekarang mereka mesti nge-clear Overlord dulu, bakal di-clear dari atasnya. Ada Overlord gede yang bakal dipukulin sama Enix. Baru mungkin bisa rapiin lane untuk kontes Overlord nanti. Padahal targeting dari Mons tadi tuh menurut aku udah bagus di arah kristal ya. Kayak mereka dia benar-benar fokus banget untuk numbangin 0307. Cuma sayangnya Enix-nya tumbang duluan nih Han. Ya, cuman ini pastinya sebenarnya kalau misalkan ngomongin Tempest, kalau mau nge-split gitu ya, Mahadewa bakal menangin wave minion-nya karena emang super minion juga. Gak ada tower lagi dari tim FUT, udah gak punya high ground. Jadi kalau misalkan mau di-kiting sebenarnya bisa banget, apalagi mereka punya 2 smite ya. Ataupun dari tim Mahadewanya bisa menangin pressure lah, bahkan bisa nyulik 1 orang mungkin buat mereka menangin fight di arah Tempest-nya nanti. Ini bakal ada manfaatin super minion-nya aja. Mereka udah mulai dorongin dari bagian tengahnya, ada chance buat Yep-nya nge-reveal aja posisinya. Tempest belum ada yang berani engage kayaknya dari kedua tim juga. Dia masih sabar dulu aja, mungkin nungguin sampai bener-bener off super minionnya masuk ke dalam agak depanan ya, deket high ground nih. Baru mereka bakal engage. Karena posisinya bakal keuntungan buat Mahadewa nih, manfaatin super minionnya. Dan posisi dari Mankey ya, pakai Dream Dome untuk kabur ke belakang aja, agak susah buat all in ke Mankey. Mereka bisa incer Fate Rewind dibuka langsung buat lari ke belakang aja. Paling gak mereka tahu cooldown Fate Rewind-nya nggak ada sekarang. Iya, ini formasi 4-1-nya FUT ya. Mau nggak mau mereka harus bawain formasi ini karena lagi-lagi super minion yang bergerak dari 3 lini keluar dari base Mahadewa. Ini mau nggak mau jadi Void-nya nggak bakalan ngikut fight. Jadi kalau Mahadewa mau paksa fight sebenarnya targeting mereka pertama harus jelas. Mereka harus tumbangin dulu 0307 atau mereka bisa take down Void nih yang sebenarnya nge-split push sendirian di atas. Jadi banyak sebenarnya
sebenarnya potensi dari Mahadewa di sini untuk bisa menangin game yang pertama. Cuma lagi-lagi seperti yang aku bilang, strategi mereka, game plan mereka harus clean banget. Kalau gagal, ini bakalan fatal banget. Ini udah bisa ngantiin waktu coy. Bahaya banget kalau misalnya kita lihat tadi udah reset sekali Fate Rewind-nya. Bakal coba untuk di outburst kali ini sama Yep dan Setorong bakal resurrecting. Bakal coba untuk di Fate Rewind, masih belum coba untuk dihentikan. Dan kali ini masih ada Splendor, dia udah buka lagi. Udah di Celestial Melody, sedangkan di bagian belakang dia akan satu dari Mons. Bakal kejar 0307. Sedangkan Ladyson dari Asur tumbang. Dan Mons pun hilang kali ini, dua orang pemain dari Mahadewa pun akan dikirim ke base begitu saja oleh kawan-kawan review T. Dia takut potensi time stopnya itu tadi. Mereka mundur semua. Udah di reset sama Dolly itu time stopnya bahaya banget nge-stopin semua ya. Itu yang gede banget posisinya. Iya, makanya fatal banget kan sebenarnya, apalagi di level yang 15 kali ini menit 21, tempasnya pun nggak sempet dipegang sama pemain-pemain dari Mahadewa, padahal set century-nya dari Mankini udah pecah duluan tadi. Cuma masalahnya mereka nggak bisa ngejar ke loss semudah itu. Mons tadi udah bagus banget, targetingnya tuh hampir banget bisa numbungin 0307, cuma sayangnya gagal. Malah mereka tumbang dua pemain dari Mahadewa. Iya, agak bahaya tadi. Tadi yang teriak baru di belakang, Long! Sumpah kena tapi duel to the death langsung menuju ke arah Dharma. Di bagian belakang bakal di follow up lagi, bisa sendirian. Flaming Palm bakal coba untuk edot NC dari Void, bakal coba bertahan tapi Smite langsung masih di Destiny. Sehingga nggak bisa bertahan lebih lama lagi, Kristalnya akan hancur lagi. Mahadewa menangkan game pertama, 1-0. Surprise! Tiba-tiba panik. Itu Super Minion emang udah